Halo ITERA Friends, selamat datang di Lentera, lebih kenal dekat dengan ITERA. Wah, gimana nih kabarnya? Semoga selalu baik-baik aja ya. Jadi teman-teman, Lentera ini adalah salah satu program dari ITERA TV, di mana kita akan mengajak teman-teman semua berbincang-bincang mengenai 37 prodi yang ada di ITERA. Khusus di episode kali ini nih, bersama saya, Fahri Ramadan, akan memandu kalian berbincang-bincang tentang salah satu prodi yang cukup menarik nih. Prodi ini berkaitan dengan alam dan juga sumber dayanya, yaitu program studi teknik lingkungan. Nah, di sini saya nggak sendiri, karena saya udah kedatangan dua narasumber hebat tentunya, yang akan menemani saya berbincang-bincang langsung mengenai ada apa aja sih di prodi teknik lingkungan itu. Kalau begitu langsung saja kita sambut. Halo Ibu dan Abang. Selamat datang sebelumnya di studio ITERA TV. Bagaimana nih kabarnya Ibu dan Abang? Oke, saya dulu mungkin ya. Kabar saya jelas baik gitu ya. Udah itu aja. Oh, baik. Kalau Abang gimana kabarnya Bang? Kabarnya alhamdulillah baik juga ya Bu ya. Alhamdulillah baik. Nah sebelum kita masuk ke topik, mungkin bisa nih kenalan dulu untuk Ibu dan Abangnya. Dipersilakan untuk mungkin Ibu dulu. Oke, baik. Perkenalkan ya, saya Sila Kasiani, salah satu dosen dari Prodi Teknik Lingkungan ITERA. Kebetulan sekarang saya memegang sebagai GKMP ya. Adik tahu nggak GKMP itu gugus kendali mutu prodi teknik lingkungan gitu ya. Bergabung di Teknik Lingkungan ITERA sejak 2019. Mungkin itu aja. Selanjutnya untuk Abang silakan. Kenalin ITERA Friends, saya Nopan Tantia Saputra, saya perwakilan dari Teknik Lingkungan Angkatan 2019. Oh, selaku apa nih Bang? Kalau saya staf Departemen Eksternal Divisi Hubungan Luar di Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan. Wah, keren banget ya ITERA Friends. Jadi di sini saya kedatangan narasumber yang hebat nih, langsung dari Prodi Teknik Lingkungan. Mungkin karena teman-teman juga mungkin udah penasaran ya, kita langsung aja nih ke pertanyaan pertama. Sebelum kita masuk yang lebih jauh, yang lebih dalam, kita lebih tahu dulu nih, apa sih teknik lingkungan itu? Mungkin bisa dijawab oleh Ibu, gimana sih, apa aja gitu yang dipelajari teknik lingkungan? Oke, apa itu teknik lingkungan? Iya. Tapi sebelum saya jawab, baiknya sih mendengar dari mahasiswa dulu. Ketika dia memilih prodi teknik lingkungan, apa bayangannya? Oh, Ibu boleh. ini pinter banget ngeles Oh ya, Bu. iya. Kalau saya sendiri pertama kali dengar teknik lingkungan itu di SMA. Itu dulu di ITERA itu ada kegiatan namanya ITERA Berpijar. Itu kayak alumni-alumni itu datang ke sekolahnya lagi, kayak ngasih informasi tentang ITERA dan juga prodi-prodi yang ada di ITERA. Kebetulan SMA saya didatengin juga, terus diceritain gitu kayak ada loh program studi namanya teknik lingkungan. Kalau untuk saya sendiri Bu, pertama kali dengar teknik lingkungan, oh ada. Kira saya teknik itu cuma ada sipil, mesin, informatika, kayak cuman ada gitu. Terus saya searching gitu di rumah, apa sih teknik lingkungan? Ternyata teknik lingkungan tuh menarik. Belajarnya itu tentang pencegahan dan juga pengendalian kerusakan lingkungan. Oh, menurut saya ini menarik banget karena topik-topik tentang lingkungan itu lagi naik daun, lagi tren banget sekarang. Gitu sih Bu kalau saya Bu. Betul. Jadi ya menanggapi atau meluruskan juga memberikan informasi ya. Teknik lingkungan itu betul mengenai pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan. Untuk di ITERA sendiri, di Prodi Teknik Lingkungan ITERA sendiri, kita ini namanya punya 3 kelompok keilmuan ya. Yang pertama apa? Coba Novan? Yang pertama ada pengelolaan air limbah dan air minum. Nah itu artinya kita mengelola limbah dan bagaimana kita mengelola dan mengolah bagaimana air itu supaya layak minum atau air bersih. Gitu. Yang kedua apa? Kelompok keilmuannya? Yang kedua itu ada pengelolaan limbah dan kualitas udara Bu. Oke, itu artinya kita mempelajari gitu ya mengenai bagaimana mengelola limbah padat terutama dan juga bagaimana kita mengendalikan pencemaran udara. Yang terakhir Ada yang paling bagus nih Bu. Nah. Soalnya ada ibunya kan Bu. karena kebetulan saya masuk ke dalam kelompok keilmuan gitu. manajemen ya. Iya Bu, manajemen lingkungan Betul, Bu. manajemen lingkungan. Jadi bagaimana kita mengelola lingkungan gitu ya berdasarkan regulasi dan kajian lingkungan juga. Begitu. Wah, ternyata menarik ya teman-teman. Ada 3 program kaji Kelompok ilmu. keilmuan. Oh, kelompok ilmu. kakak namanya di Oh, ITERA. kakak namanya itu ya. Jadi untuk teman-teman nih, mungkin udah mulai tertarik nih untuk masuk ke Prodi Teknik Lingkungan ITERA. Nah, untuk apa ya? Untuk suasana belajar, untuk
perkuliahan di teknik lingkungan itu ada apa aja sih Bu? Kayak mata kuliahnya, bagaimana sistem perkuliahannya, begitu Bu? Kalau bagaimana perkuliahannya, saya pikir lebih menarik jawabannya jangan dari dosen, Oh gitu. dari Boleh. pelak inilah, Oh dari iya, ininya, benar. mahasiswanya lah. Gimana perkuliahan di Iya, Bu. teknik lingkungan ITERA? Iya, ini mahasiswa harus berdaya gunakan. Kalau dari pembelajaran menurut saya pertama itu dosennya. Kalau biasanya kayak kita di zaman SMA kita ditakut-takutin dosen itu galak, belajarnya tegang. Ternyata setelah saya masuk di teknik lingkungan itu nggak ada sama sekali. Kayak belajar sejam 2 jam itu nggak kerasa sama sekali. Soalnya dosennya kita nggak 100% kita belajar, kita disuguhin PPT, kita cuman dengerin materi, tapi kita kayak interaksi juga. Kadang Bu Silak suka nunjuk-nunjuk nih Bu. Yes, buka-buka aja rahasia dapur ini kan. Tapi itu malah bikin enak kita Bu, jadi kitanya interaktif juga Bu. Benar. Baik, mungkin menanggapi ya bagaimana perkuliahan di teknik lingkungan, tentu gitu ya, kita berdasarkan kalau di teknik lingkungan umumnya itu berdasarkan project. Jadi kita ada yang namanya tugas besar ya, ada Nah, tugas iya, Bu. besar. Intinya mahasiswa membentuk kelompok, membuat project itu bagaimana dia merancang atau mendesain sistem pengelolaan air minum, air limbah, bahkan juga bagaimana dia menyusun dokumen lingkungan dan lain sebagainya. Jadi berbasis pada team based project atau lebih umum dikenal tugas besar ya. Iya Bu. Ah begitu. Wah, menarik lagi nih. Kita dapat info baru lagi nih teman-teman. Kalau ternyata kuliah di teknik lingkungan itu asik. Ya benar ya Bu ya, ya Bang. Iya benar. Selanjutnya kita beralih ke, oh ya, tadi Abang dari Hima kan ya. Nah Iya, mungkin iya. boleh nih Abang kita kasih tahu ke kita nih, Hima itu apa sih? Kayak tugas Hima atau fungsi Hima itu apa aja sih gitu? Yang melengkapi gitu di prodi teknik lingkungan ini. Kalau menurut saya pertama kali saya mendengar kata himpunan itu saya juga kurang tahu sebenarnya pertama kali apa itu himpunan. Tapi setelah saya masuk ke himpunan sendiri, menurut saya himpunan itu sebagai rumah. Karena di himpunan kita ada apa-apa kita cerita di sana, kita ada tugas yang kita nggak bisa, kita cerita di sana, kita ada masalah kita cerita di sana. Makanya menurut saya himpunan itu sebagai rumah, kita saling merangkul, kita maju bersama gitu. Untuk ada kegiatan apa-apa, itu misalnya saya nggak bisa nih, saya kurang paham. Nanti teman-teman yang lain itu kayak menghandle, kayak yaudah kita bareng-bareng pasti bisa kalau bareng-bareng. Jadi menurut saya himpunan itu rumah. Wah, seperti keluarga ya, saling support satu sama lain, mendukung ya. Oke, selanjutnya nih, tadi udah bahas soal sistem perkuliahan juga tentang Hima. Untuk Hima nih Bang, untuk syarat masuknya itu apa aja sih Bang? Mungkin ada teman-teman dari mahasiswa atau teman-teman siswa yang nantinya berminat untuk masuk ke Hima. Persyaratannya apa aja Bang? Apakah ada ketentuan khusus untuk orang-orang tertentu aja atau gimana? Kalau persyaratan yang pastinya harus mahasiswa-mahasiswi teknik lingkungan ya, karena Oh ini iya, kan benar. himpunan mahasiswa Iya, teknik benar. lingkungan. Jadi nggak ada syarat khusus kecuali itu doang. Karena kalau kita nggak perlu ada spesifikasi khusus, kita punya keahlian khusus itu nggak perlu. Kita nggak punya keahlian juga, nanti kita sama-sama berkembang di dalam himpunan itu. Oh iya, benar. Selanjutnya kembali ke Ibu deh Bu. Boleh apa? Nih, di teknik lingkungan itu kan lebih belajar tentang bagaimana cara mencegah, bagaimana cara menanggulangi masalah-masalah yang ada di lingkungan. Untuk itu apa aja sih program-program yang biasanya dilakukan di prodi teknik lingkungan ini? Kegiatan mungkin untuk membantu mahasiswanya untuk lebih gimana ya? Lebih mendalami gitu tentang teknik lingkungan. Oke. Kalau kita ngomongin apa yang diberikan gitu ya Oh, iya, kepada benar. mahasiswa gitu ya, tentu prodi teknik lingkungan kita macam-macam ya program untuk mahasiswa sebenarnya ada namanya KULAP, kuliah lapangan. Oh, Nah itu tanda kutip itu adalah kunjungan lapangan ke berbagai industri, instansi pemerintahan yang tentunya berkaitan dengan bidang lingkungan gitu ya, supaya nanti mahasiswa-mahasiswi teknik lingkungan tuh mendapatkan gambaran gitu ya, bagaimana sih akan bekerja di bidang apa gitu. Kalau kita masuk ke industri, ke instansi ini kan nanti berkaitan dengan profil lulusan teknik lingkungan, mungkin kita nyambung ke sana gitu ya. Kalau apa sih peluang kerja dari lulusan teknik lingkungan gitu ya, bahasanya mungkin seperti itu. Nah peluang kerjanya tuh sebenarnya banyak, tentu yang berkaitan dengan bidang lingkungan kita bisa
jadi apa tadi Novan? Bisa jadi konsultan Nah, lingkungan. Mungkin bisa ditanya nih, benar. cita-cita Novan kenapa dia pilih teknik lingkungan tuh mau Oh, kerja boleh, apa Bang. dia tuh? Lagi Apa ya, tuh, Bang? Bang? Gila. Ini kan kalau di podcast ini saya pikir kan lebih menarik dari melihat dari sudut pandang mahasiswa ya. Karena iya ini kan usernya atau konsumen kita adalah mahasiswa kan yang calon-calon mahasiswa ITERA kan Oh nantinya. iya benar. Nah, mendingan dari sudut pandang mahasiswa dulu, baru dosennya nanti meluruskan gitu kan. Jadi moderator dikit lah. Silakan Novan. Iya, Gimana? Kalau dari saya sendiri prospek kerjanya menurut saya karena kita itu belajarnya tentang ilmu lingkungan, terus kita hidup di lingkungan. Jadi Tak apapun dulu, bukan ilmu lingkungan, teknik Oh, lingkungan iya, Bu, iya, Bu. nanti. ilmu teknik lingkungan, Bu. Mm-mm. Jadi kan kata-katanya aja udah lingkungan. Kita hidup di lingkungan. Segala sesuatunya itu pekerjaan apapun itu ada, Bu, kalau ada kata-kata lingkungannya, Bu. Kita bisa di kementerian, konsultan juga kita bisa. Terus kita juga bisa jadi kerja di BUMN, ya kan, Bu? Cita-cita kamu apa emang? Kalau saya kementerian, Bu. Oh. Bismillah, Bu. Bismillah. Amin. Amin, mudah-mudahan mau di kementerian. Oke. Jadi betul mengenai nanti prospek kerja gitu ya, apa lulusan dari teknik lingkungan ya macam-macam ya peluangnya gitu ya. Bisa kita jadi pegawai instansi pemerintahan, pegawai industri gitu ya, terutama dalam bidang lingkungan. Biasanya umumnya nih yang rame ini adalah HSE, Health Safety and Environment gitu ya. Lalu kita bisa jadi konsultan. Ya, konsultan ini menarik kan ya, konsultan lingkungan Iya, gitu ya. Yang berkaitan dengan ya macam-macam lah pekerjaannya. Mungkin itu sih peluangnya. Intinya benar kata Novan tadi, kalau kita berkaitan dengan lingkungan sebenarnya semua orang itu butuh tenaga kerja di bidang lingkungan. Kedepannya trennya tahu sendiri lah ya. Tren lingkungan, isu-isu mengenai lingkungan ini semakin seksi. Iya, Jadi benar. sudah pasti sumber dayanya akan butuh banyak. Jadi datanglah ke teknik lingkungan ITERA. Iya, benar tuh. Jadi teman-teman tuh udah dikasih nih bocoran apa aja sih peluang-peluang kerja dari lulusan teknik lingkungan itu. Tadi ada banyak banget ya. Ada bisa kerja di kementerian, terus bisa di BPSDM juga bisa jadi konsultan. Wah, menarik banget tentunya ya. Masih seputar teknik lingkungan nih, khususnya di ITERA. Di ITERA itu ada hal menarik atau uniknya nggak sih tentang prodi teknik lingkungan itu? Hal menarik atau uniknya Ya, dari segi apa nih? boleh apa aja deh, entah dari apa ya kegiatannya atau sistem perkuliahannya. Kalau kegiatannya tadi saya sudah sampaikan ya, kita jelas pasti ada kuliah lapangan. Kuliah lapangan itu yang biasanya seangkatan, tapi bukan tidak menutup kemungkinan ini karena corona juga nih ya. Oh jadi iya, kulap kita benar ini ya. terbatas nih ya. Biasanya kan menyeberang pulau lihat-lihat industri, bagaimana sih Wah. sistem pengelolaan limbah itu yang baik atau bagaimana sistem penyediaan air minum yang baik seperti apa. Lalu berkunjung ke instansi pemerintahan. Nah, karena corona ini memang agak menghambat, tapi kemarin kita udah sukses ya, salah satunya mengadakan kuliah lapangan ya di Anak Tuha ya, industri sawit gitu ya. Wah. Nah, udah lihat-lihat ya bagaimana sih proses produksi minyak sawit, lalu bagaimana pengelolaan limbahnya, kurang lebih seperti itu. Wah, ternyata gitu teman-teman. Prodi teknik lingkungan ini juga unik ya. Ada hal uniknya gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang terutama teman-teman yang udah SMA nih, yang udah di kelas akhir mungkin tertarik untuk lanjut di ITERA, mungkin teknik lingkungan bisa jadi salah satu salah satu tujuan kalian gitu untuk meneruskan pendidikan. Selanjutnya nih. Jadi di sini kita ada beberapa ini Bu, kayak fakta atau mitos gitu. Mungkin nanti boleh dijawab ya untuk Ibu dan Abangnya. Boleh. Jadi katanya nih, yang pertama, benar nggak sih kalau anak teknik lingkungan itu suka jalan-jalan? Benar nggak itu? Kalau menurut saya harusnya betul. Kenapa? Karena di kuliahnya sendiri banyak jalan-jalannya. Oh. Gitu. Mungkin ada lagi kamu komentar gimana? Kalau saya itu fakta banget Bu, jalan-jalan karena kita aja kemarin itu walaupun terhambat corona itu kalau dari Hima sendiri ya Bu, kemarin sempat kita ada kunjungan ke Universitas Batanghari di Jambi dan juga kita ke Universitas Riau Bu. Jadi kita kunjungan juga Bu di sana. Jadi jalan-jalan lagi Bu. Sama satu lagi mungkin saya harus tambahkan. Kapan hari saya pada dapat ajakan, Bu, ayo kita jalan-jalan dari mahasiswa. Ini boleh masuk apa enggak ya? Ternyata seru juga ya teman-teman ya. Jadi
di prodi teknik lingkungan ini ada jalan-jalan, tapi nggak cuma jalan-jalan ya Bu ya. Ya. Kita jalan-jalan tapi sambil belajar. Betul. Jadi kita jalan-jalannya nggak kosong aja nih, nggak cuma seru-seruan, tapi juga dapat ilmu baru, pendidikan baru. Bener ya Ibu ya, Abang Betul. ya? Fakta mitos yang kedua nih, benar nggak sih kalau anak teknik lingkungan itu cuma belajar tentang sampah? Gimana nih tanggapannya Ibu dan Abang? Belajar tentang sampah. Oh, jadi kita khusus belajar sampah kan ini per detail ini. Karena ada kata-kata lingkungan, Bu. Iya, Bu. Nah, ini mungkin harus diluruskan ya. Tidak, lingkungan tidak sama dengan sampah gitu ya. Tentu tidak lah. Nggak hanya belajar sampah, banyak yang kita pelajari ya. Kita belajar air, kita belajar tanah, kita belajar udara gitu kan ya. Yang kalau misalnya kebakaran hutan kita belajar itu bagaimana pencegahan pengendaliannya seperti apa. Kita belajar dokumen, kalau mungkin pernah dengar AMDAL. Nah, itu dipelajari secara detail gitu ya di teknik lingkungan, karena bagaimana kita menyusun gitu ya. Lalu bagaimana nanti belajar presentasi tentang dokumen atau kajian lingkungan di depan user kita ya, bisa dari pemerintahan dan lain sebagainya lah. Jadi salah itu ya, nggak ada itu lingkungan sama dengan sampah, itu tidak, tentunya banyak hal lainnya itu gitu mungkin. Jadi itu salah ya teman-teman kalau di teknik lingkungan itu cuma belajar tentang sampah aja. Ternyata banyak ya Bu ya Bang ya. Tadi tuh ada nggak cuman sampah aja, tapi juga ada pengelolaan air, pengelolaan udara gitu ya Bu ya. Gampangnya gini, kalau air minum, air bersih, nah itu salah satu yang dipelajari TL, bagaimana sih kita menyediakan air gitu ya sampai ke depan rumah. Nah itu salah satunya. Terus apalagi Novan yang kamu pelajari? Ayo. Kalau Ibu jebak mulu. Dosen lo kan. Kalau saya paling suka itu mata kuliah ini Bu, produksi bersih Bu. Bukan karena Ibu yang ngajar inilah ini. Bukan, Bu. Aduh. Tapi karena di produksi bersih itu saya baru tahu ternyata kita bisa ngehasilin dari input atau bahan baku satu itu hasilnya bisa banyak. Jadi cuan lagi Bu. Wah ini ngomongin cuan ya. Iya Bu. Bisa. Ya mungkin salah satunya itu produksi bersih itu kan bagaimana sih kita merekayasa gitu ya, atau merumuskan suatu alternatif atau strategi menciptakan produk yang lebih bersih atau menghasilkan limbah yang lebih sedikit. Nah itu kalau kita ngomongin produksi bersih, banyaklah macam-macam. Intinya semuanya di teknik lingkungan itu bagaimana kita mempelajari, yaitu tadi mengendalikan, mencegah atau bahkan mendiversifikasi gitu ya, mengubah ke bentuk lain supaya limbah ini menjadi lebih bermanfaat atau berkurang dan lain sebagainya gitu. Wah, gitu teman-teman. Jadi kalau fakta mitos tentang cuma belajar sampah itu salah ya. Salah betul. Oke. Kalau gitu kita selanjutnya nih masih ada satu lagi nih Bu. Hmm. Fakta atau mitos. Bener nggak sih kalau ini mahasiswa teknik lingkungan itu gampang dapat nilai, mudah untuk dapat nilai, bener nggak? Mungkin untuk Abang nih sebagai mahasiswa boleh dijawab Bang. Kalau itu menurut saya fakta ya Bu ya. Oh fakta. Karena sebenarnya bukan gampang juga sih. Sebenarnya itu kembali lagi ke kita mahasiswanya. Kita itu nyambung nggak? Kita ilmunya itu kita resap baik apa enggak? Kita kayak dosen juga nggak mungkin langsung plek nilai kamu A gitu. Pasti dosen juga ada kayak pertimbangan kenapa kita bisa dapat A gitu. Ya kan Bu? Betul. Jadi kalau ngomongin nilai itu nilai akhir adalah suatu proses pembelajaran selama 1 semester ya. Masalah gampang atau tidaknya itu subjektif maksud saya. Ya kalau kamu mengikuti perkuliahan dengan baik, mengerjakan tugas sesuai dengan harapan dosennya, ya tentu nilai juga akan mengikuti pada akhirnya. Gampang, saya pikir tidak semuanya gampang. Itu dikembalikan lagi bagaimana mahasiswa atau mahasiswi itu mengikuti pembelajarannya gitu. Wah gitu teman-teman. Jadi bisa dibilang fakta mungkin ya. Tapi mungkin ini, kenapa gampang? Bisa jadi karena dosen-dosen teknik lingkungan mantap semua. Benar banget itu. Itu yang utama tuh teman-teman. Jadi mungkin ini salah satu hal menarik juga nih dari prodi teknik lingkungan, kalau dosen-dosennya itu mantap dan asik. Jadi perkuliahan juga bisa lebih apa interaktif ya? sehingga Nah, nilainya benar. bagus-bagus. Nah, iya benar. Oke, mungkin kita udah mau menuju ke akhir ini Bu. Untuk mungkin ada nggak sih kayak pesan atau kesan yang untuk disampaikan, terutama untuk teman-teman calon mahasiswa nih yang udah di kelas akhir yang mungkin tertarik nih untuk masuk ke prodi teknik lingkungan. Apa Bu pesannya? Oh dari saya dulu nih. Iya boleh. Kalau dari saya dulu untuk calon-calon mahasiswa, saya ngomong general gitu ya, atau
nggak spesifik teknik lingkungan gitu ya. Yang penting ya kalau menurut saya gitu ya, menjadi mahasiswa itu pilihlah gitu ya program studi itu yang Anda suka. Kenapa harus Anda suka? Karena suka itu penting supaya Anda bisa lulus dengan baik. Repot kalau dari awal sudah tidak suka. Akibatnya apa? Males kuliah. Iya. Gitu kan ya. Kalau sudah males kuliah ya akibatnya molor terus gitu loh. Makanya kalau pesan saya nih bagi calon-calon mahasiswa, pilihlah program studi yang Anda suka. Dan juga memperhitungkan bagaimana peluang Anda masa depan Anda, peluang karirnya. Itu kalau saya pesan-pesannya. Ya pilihlah teknik lingkungan karena ke depan makin banyak peluang usahanya, gitu kan? Benar, Bu. Kalau dari Abang, gimana Bang Kalau pesannya? dari Ibu kan lebih ke general, Bu. Kalau saya lebih ke teknik lingkungannya, Bu. Untuk teman-teman yang mau masuk di teknik lingkungan ke depannya, menurut saya yang pertama, untuk yang mau lewat SNMPTN, nilainya dikejar. Yang mau dari SBMPTN, belajarnya di-push lagi. Karena kalau kita udah masuk di dunia perkuliahan, itu beda banget sama dunia SMA. Di teknik lingkungan khususnya, kalau ada perhitungan, itu susah banget karena beda 0,01 aja itu ngulang kita dari awal. Betul. Jadi siapin fisik dan mentalnya. Segitu aja sih. Kok kamu nakut-nakutin sih jadinya? Waduh. Oh, tapi tenang, Bu. Ah. Kalau kita salah kan ada kakak tingkatnya yang baik ngajarin, Bu. Benar. Jadi nggak usah khawatir lagi ya teman-teman. Kalau mau daftar nih di Prodi Teknik Lingkungan, nggak perlu diraguin lagi, nggak perlu ragu-ragu lagi, karena tadi kita udah kupas tuntas nih ada apa aja sih di teknik lingkungan, dari apa aja yang dipelajarin, terus bagaimana prospek kerjanya, juga gimana sih suasana kuliahnya, tadi juga udah kita bahas semua. Selanjutnya nih, kalau kita mau cari tahu lebih lanjut nih Bu, untuk Prodi Teknik Lingkungan bisa cari di mana aja Bu? Bisa, kalau dari teknik lingkungan ITERA sendiri kita punya website, ada juga IG gitu ya. Bisa website itu kalau salah tl.itera.ac.id, untuk websitenya tekniklingkungan.itera untuk IG-nya ya. Untuk HMTL gimana itu? Nah silakan. Oh, kalau dari himpunan bisa banget teman-teman dicekin di Instagramnya di HMTL ITERA. Terus kita juga punya YouTube-nya, Bu. Di Oh iya. HMTL Tirta Marta ITERA. Di situ di YouTube-nya kita sering tutor-tutor belajar. Kita juga sering bagiin aktivitas-aktivitas himpunan kita di situ. Wah, jadi jangan lupa di-subscribe ya teman-teman ya. YouTube dari HMTL Tirta Marta ITERA. Tirta Marta ITERA. Oke, jangan lupa di-subscribe dan juga di-follow. Jangan lupa juga kunjungi websitenya untuk cari-cari tahu lagi nih info tentang teknik Prinsipnya lingkungan. gini mungkin ya, kalau yang dikelola prodi lebih formal. Nah, Informasinya. Kalau kamu sekalian mau mendapatkan bagaimana gambaran kurikulum, mata kuliahnya apa saja, terus dosennya dari mana dan siapa saja, itu silakan cek di website Prodi TL yang tadi gitu ya. Tapi kalau sifatnya informal gitu kan, kegiatan apa saja bisa cek YouTube atau IG-nya ya Hima TL. Nah, itu teman, jangan lupa ya. Oke, kalau begitu kita udah ada di akhir podcast kali ini. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu dan Abah yang udah menyempatkan hadir jadi narasumber kita di sini. Udah berbagi informasi, berbagi wawasan tentang Prodi Teknik Lingkungan. Kalau begitu teman-teman, cukup sekian podcast kali ini. Saya Fahri Ramadan pamit undur diri dan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.